badan-badan yang diciptakan Allah dari tanah. Inilah yang dimaksud Muhammad Rasulullah. Badan-badan seluruh manusia inilah hakikatnya utusan-utusan Allah. Badan-badan manusia inilah hakikatnya para khalifatullah. Tapi mayoritas manusia tidak mau jadi utusan Allah. Manusia mayoritas lebih demen, lebih cinta diutus iblis dan setan di dalam dadanya ketimbang diutus Allah. Karena yang dicintai, karena yang diagung-agungkan, karena yang didewa-dewakan di dalam hati kita selama ini kan diri kita sendiri daripada Allah. Nah, bila kita sudah menyadari bahwa setiap diri manusia itu adalah ciptaan Allah, dihidupi Allah, dikuasakan Allah, diperjalankan Allah, itulah yang dimaksud iman kepada utusan-utusan Allah nyata di hati kita. Jadi kalau belum nyata utusan-utusan itu bagi kita, mana mungkin kita disebut beriman. Jadi kita beriman itu ya harus menyatakan iman kita itu. Kemudian yang kelima, beriman kepada hari akhir, yakni hari kiamat. Bila kiamatnya besok, berarti orang-orang setelah Kanjeng Nabi Muhammad semuanya tak ada imannya. Karena apa? Karena kiamatnya besok. Kalau kiamatnya saja belum datang berarti imannya batal kepada iman kepada hari akhir. Wong hari akhirnya belum ada. Bila dikatakan beriman kepada hari akhir, hari kiamatnya harus nyata, harus jelas nampak. Maknanya apa? Hari kiamat, hari akhir itu hakikatnya ya ketika dibaiat itu loh, ketika berakhirlah kemanusiaanmu di hatimu, berakhirlah wujud kemanusiaanmu di hatimu, berakhirlah wujud hidupmu di hatimu, berakhirlah kekuasaan diri manusiamu di hatimu, hancur lebur kembali kepada lillah. Itulah hakikat kiamat. Jadi bisa dinyatakan. Kalau kita nunggu kiamat-kiamat yang di luar yang dohir itu, ya berarti sampai kapan kita bisa beriman kepada hari akhir? Hari akhirnya belum datang. Maknanya ketika kita sudah kedatangan syakaratul maut, ya kita dipaksa menyaksikan hari akhir kita saat syakaratul maut dengan paksa dan azab yang pedih. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bisa dipahami. Jadi bagaimana mungkin kita dikatakan beriman kepada hari akhir atau hari kiamat sementara diri kita di hati kita belum ketemu kiamat. Hawa nafsunya masih merajalela, berarti iman kita selama ini iman yang palsu. Iman kepada Allahnya palsu, iman kepada malaikat-malaikatnya palsu, iman kepada kitab-kitabnya Allah palsu, beriman kepada rasul-rasulnya Allah palsu, beriman kepada hari akhir atau kiamatnya pun juga palsu. Bila di dalam hati kita menyangka semua keadaan itu datangnya besok,
tidak nyata, goib, maka iman kita akhirnya ya hancur. Bukan iman itu namanya, tapi mensekutukan Allah. Karena di dalam hati kita tak kenal Allah, maka bagaimana mungkin kita bisa nyembah kepada Tuhan yang tak pernah kita kenali. Kemudian rukun iman yang keenam adalah beriman kepada qada dan qadarnya Allah, yakni beriman kepada kuasa dan ketetapan Allah yang ditetapkan atas diri manusia kita. Praktek di dalam kehidupan kita selama ini, kita banyak nelangsa, kita banyak menggerutu dengan ketetapan Allah yang sudah kita alami selama ini. Kita tidak terima ketika kita mendapatkan masalah, berarti kan belum ada iman. Kalau kita tidak menyadari bahwa apapun yang terjadi pada diri kita itu adalah qada dan qadarnya Allah. Berhubung manusianya belum kiamat, ya pasti balelo, ya pasti kufur kepada apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kita banyak kecewa di dalam kehidupan ini. Kita banyak nelangsa, banyak sedih di dalam kehidupan ini. Karena apa? Karena kita selama ini yang jadi Tuhan, ya diazab terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 6 rukun iman pondasi ini harus benar. Bila kita mengharapkan malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar itu di mana? Saya bilang ya, jadi bukan di malam itu. Bukan di malam yang gelap yang di luar diri kita. Itu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu ada pada dalam hatimu. Ketika dirimu sudah tak ada, ketika dirimu sudah malam kewujudan manusianya di hatinya, itulah Al-Qadar, yakni yang ada hanyalah uribe Allah. Itulah Al-Qadar. Maka apapun yang diperankan oleh Allah kepada hambanya ya manut wai, hambanya ya enjoy wai. Wong hambanya sudah jadi utusan Allah, diutus kemana-mana oleh Allah, diutus bangun tidur oleh Allah, diutus duduk oleh Allah, diutus berdiri oleh Allah, diutus mandi oleh Allah, diutus sholat oleh Allah, diutus makan dan minum oleh Allah, diutus bekerja oleh Allah, diutus naik kereta oleh Allah. Semuanya serba Allah, karena yang sudah terang benderang di dalam hatinya hanyalah uripe Allah. Inilah ciri-ciri manusia yang sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi hancur leburlah dosa-dosa di dalam kehidupannya selama ini berpuluh-puluh tahun di lembah dosa. Ketika sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka hancur leburlah dosa-dosanya, kembali suci, bersih dan fitrah, maka akan bertemu dengan Idul Fitri, hari kemenangan, hari pembebasan,
ibarat burung yang sudah lama dibelenggu di dalam sangkar-sangkarnya, dilepas ketika Anda dulu baiat. Ibarat burungnya sudah dilepas, bebas terbang kemanapun. Maknanya sudah bebas mengikuti apa yang diutuskan oleh Allah. Bebas mengikuti apa yang dikehendakkan oleh Allah. Sudah bebas dari perbudakan-perbudakan hawa nafsunya di hatinya. Jadi kalau sudah diutus Allah, apapun itu sebuah kebenaran. Akan tetapi bila diutus oleh hawa nafsu, meskipun kelihatannya di dalamnya sholat, puasa, haji, bersedekah, berbuat baik, bila hawa nafsu yang jadi Tuhan di hati kita, semua itu palsu, yakni semua ada di dalam faksa wal mungkar, karena di dalam hati kita hanya diutus oleh iblis dan setan. Setan akan menyesatkan sholat kita, setan akan menyesatkan puasa-puasa kita, setan akan menyesatkan ngaji Al-Quran kita, setan akan menyesatkan salawat-salawat yang kita kumandangkan, setan akan menyesatkan ibadah apapun yang kita lakukan. Karena tugasnya setan hanyalah menyesatkan manusia. Karena manusianya tidak punya iman kepada Tuhan yang telah menciptakan dirinya. Jadi kalau sudah beriman, rukun iman yang keenam itu sudah teraplikasi semua, maka akan mendapatkan malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan, Lailatul Mubarakah, yang mana di dalamnya iblis dan setan serta hawa nafsu sudah tak mampu lagi menerobos singgah sana uripe Allah. Apalagi sudah pegang tongkatnya, libas semua. Maknanya meskipun ada ombak kanan dan ombak kiri, lurus saja menuju ke dalam jalan rahmatullah, rahmatnya Allah yang berkuasa atas setiap hati manusia. Itu rukun imannya yang ada 6. Setelah itu rukun Islamnya yang ada 5, ya juga harus benar, teraplikasi dengan benar. Bila kita mengharap-harap malam kemuliaan, berharap-harap malam Lailatul Qadar. Jadi rukun iman yang kelima apa? Pertama, syahadat. Bagaimana mungkin kita bisa bersyahadat sedang rukun iman kepada Allah saja belum teraplikasi? Ya tak mungkin bisa syahadat, ya tak mungkin bisa menyaksikan Allah dan Muhammad Rasulullah, karena imannya belum dibangun. Berarti bila imannya belum dibangun, ya belum masuk agama indallah, agama Islam, agama yang selamat. Ya belum selamat Islam kita bila imannya saja belum benar. Maka wahai saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, marilah ngaji dan belajar terus, cari informasi tentang iman ini. Jangan sampai kedahuluan ajal menjemput. Rukun Islam yang pertama, syahadat.
syahadatnya juga harus betul. Kalau imannya belum betul, pasti syahadatnya salah. Apalagi sholat, aqimi sholat dzikri, dirikan sholat demi mengingat aku. Kepada Allah saja tidak kenal, mana mungkin kita bisa ingat kepada siapa yang belum kita kenali. Seumpama Anda tidak tahu Monas, Anda belum pernah tahu tentang Monas, Anda hanya tahu namanya saja Monas. Apa Anda bisa membayangkan Monas itu bagaimana? Sementara Anda tidak tahu Monas, hanya tahu namanya saja. Berarti kita tahu Monas hanya bayang-bayang saja, angen-angen saja, karena kita belum pernah membuktikan iman kita kepada Monas, belum membuktikan Monas itu yang bagaimana. Berarti imannya batal kalau belum bertemu dengan Monasnya. Tidak akan bisa menceritakan, oh Monas itu begini, oh Monas itu begitu. Tidak akan bisa menceritakan dengan benar bila belum ketemu Monasnya. Bila kita hanya kata-katanya, ya salah semua cerita kita, karena hanya kata-katanya saja. Apalagi iman, bila iman ini hanya kata-katanya saja, kita belum menyaksikan, membuktikan sendiri iman itu yang bagaimana, ya akhirnya semua hanyalah angen-angen saja. Jadi rukun Islamnya tidak saya bahas, percuma, karena imannya saja belum benar, kan tidak bisa dibahas. Untuk membahas rukun Islamnya, ya rukun imannya ya harus sinkron semua dulu. Maka kalau sudah sinkron semua rukun iman dan rukun Islamnya, baru nyatalah Lailatul Qadar itu. Baru nyatalah lillahi ta'ala yang ada di hati kita. Kalau semua belum nyata, pasti linapsinya yang jadi Tuhan, pasti hawa nafsu yang merasa mentuhani segala aktivitas yang kita kerjakan. Itulah ciri-ciri bila kita mau berharap, mencari, mengharapkan malam Lailatul Qadar. Mulai sekarang benahi dulu iman yang selama ini salah alamat, agar kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Raih malam Lailatul Qadar itu, jangan sampai kedahuluan ajal menjemput. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga yang sedikit ini bisa memahamkan kita semua, terutama saya pribadi juga sama-sama mengaji seperti kalian, tak ada bedanya. Semoga saya khususnya dan kita semua selalu diberi kepahaman, selalu di dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bidzalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.